warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pengolahan citra, yaitu Sistem Gesture Volume Control. Sebelumnya perkenalkan, saya Latifah Salsabila dari kelas IK 3C dengan NIM 334232213. Nah, langsung aja saya akan memperlihatkan video demonya. Nah, sekarang masuk ke bagian penjelasan code-nya. Nah, di sistem ini terdiri dari dua file utama. Yang pertama ada hand tracking module yang isinya khusus untuk deteksi dan analisis tangannya. Terus yang kedua itu ada gesture volume. Nah, ini untuk menjalankan program utamanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari hand tracking module dulu karena ini fondasinya dari seluruh sistem. Nah, di bagian atas ini, kita import ada 3 komponen media pipe secara terpisah. Hands untuk modul deteksinya, kemudian ada drawing utils untuk menggambarkan skeleton, dan drawing styles untuk warnanya. Karena media pipe versi terbaru strukturnya lumayan pecah, jadi kita import langsung ke path spesifiknya. Nah, selanjutnya di sini ada dua list penting di sini, ada fingertips sama finger MCP. Nah, fingertips ini itu nomor landmark di ujung tiap jari dan finger MCP itu nomor landmark di bawah sendi tiap jarinya. Nah, tapi MediaPipe itu udah punya standar penomoran 21 titik tangan, 0 di pergelangan, lalu di tiap jarinya punya 4 titik berurutan dari bawah ke atas. Nomor ujung jari selalu yang terakhir di tiap jari, makanya nomornya 4, 8, 12, 16, sama 20. Kemudian selanjutnya ada function init ini. Function init itu otomatis jalan saat kita bikin objek hand detector. Di sini kita setting parameter seperti detection count and track count, lalu langsung menyalakan model media pipe hands-nya. Kemudian detection count itu minimum keyakinan model untuk menemukan tangan baru. Nah, sedangkan track count itu untuk melanjutkan tracking tangan yang sudah ketemu. Makanya nilai tracking count biasanya itu lebih rendah. Kemudian function yang selanjutnya itu ada find hands. Nah, fungsi ini itu pintu masuk utamanya, jadi tiap frame dari kamera wajib lewat ini dulu. Nah, yang pertama dilakuin adalah konversi warna dari BGR ke RGB. Nah, di open CV itu baca kamera dalam format BGR, sementara MediaPipe itu perlu formatnya RGB. Nah, kalau tidak dikonversi, warnanya akan kebalik dan deteksi bisa meleset. Setelah dikonversi, frame diproses ke model dan kalau ada tangan terdeteksi, kita gambar skeletonnya menggunakan draw landmarks. Kemudian function selanjutnya ada find position. Nah, fungsi ini mengubah output mentah MediaPipe jadi koordinat pixel yang bisa kita pakai. Yang penting dipahami, MediaPipe tidak langsung kasih pixel, dia kasih nilai normalized dari 0 sampai 1. Jadi kalau LMX sama dengan 0,5, artinya titik itu di tengah horizontal frame. Untuk dapat pixel aslinya, kita kalikan dengan lebar dan tinggi frame. Hasilnya disimpan di LMList. List berisi 21 koordinat, formatnya ada ID, X, sama Y.
Nah, ini masuk ke analisis jari. Function yang selanjutnya itu ada fingers up. Nah, ini bagian paling related ke pengolahan citranya. Fungsi ini menentukan jari mana yang berdiri. Kuncinya ada di sistem koordinat layar. Y itu bertambah ke bawah, bukan ke atas seperti matematika biasa. Jadi kalau ada jari berdiri, ujungnya ada di atas layar. Artinya jarinya lebih kecil dari sendi bawahnya. Nah, tapi untuk khusus jempol itu beda karena gerakannya ke samping bukan ke atas. Jadi kita bandingkan sumbu X, hasilnya array 5 elemen, 1 untuk tiap jari, isinya 1 kalau berdiri, 0 kalau melipat. Kemudian function selanjutnya itu ada find distance. Nah, function ini itu untuk menghitung jarak Euclidean antara dua landmark manapun menggunakan rumus Pythagoras. Nah, mat hypot itu shortcut untuk akar dari jumlah kuadrat selisih koordinat X dan Y. Di proyek ini dipakai khusus untuk mengukur jarak antara jempol dan telunjuk. Nah, itulah yang jadi basis gesture untuk pins. Kemudian, function yang selanjutnya itu untuk klasifikasi gesture tingkat tinggi, yaitu classify gesture. Nah, di sini itu decision T-nya. Jadi dicek urut dari atas ke bawah. Begitu ada yang cocok, bakalan langsung ke return. Nah, untuk bagian pinch, sengaja dicek paling pertama karena basisnya jarak, bukan fingers up. Kalau tidak diprioritaskan, bisa salah terbaca jadi gesture lain. Nah, di versi awal saya sempat coba gesture times up dan open palm juga, tapi kodenya sering bentrok karena deteksi sumbu jempolnya kurang stabil tergantung sudut tangan. Makanya di versi final ini saya ganti jadi gesture berbasis 4 jari yang semuanya pakai sumbu Y. Jadi lebih stabil untuk deteksi gesturnya. Nah, udah, kemudian pindah ke file utamanya. Di sini kita koneksi ke Windows Core Audio API lewat PyCow dibungkus try except supaya kalau gagal program tetap jalan dalam mode demo, tidak crash. Lalu ada kelas gesture state yang menyimpan semua data sesi di volume saat ini, status mute, reward volume, dan statistik gesture. Ini sengaja dipisah jadi kelas supaya tidak ada variabel global yang berserakan. Kemudian di sini ada function utamanya, ada handle pinch. Di sini fungsi paling penting buat gesture pinch. Di sini ada 3 langkahnya. Yang pertama, interpolasi linear, jarak pixel di mapping ke persen, volume pakai numpy inter. Nah, kedua, smoothing pakai EMA atau exponential moving average. Nah, alpha di sini 0,2 artinya volume baru hanya dipengaruhi 20% dari posisi tangan sekarang, 80% dari nilai sebelumnya. Ini yang bikin gerakan volume halus, tidak loncat-loncat kalau tangan sedikit goyang. Nah, yang ketiga, dibulatkan ke kelipatan 5 dan dipastikan tidak keluar dari rentan 0 sampai 100. Kemudian, function selanjutnya yaitu handle one shot. Untuk gesture face, 4 jari dan piece, kita pakai mekanisme hold. Gesture harus konsisten selama 12 frame berturut-turut, sekitar setengah detik sebelum aksinya benar-benar dijalankan. Nah, ada juga cooldown selama 1 detik setelah aksi dijalankan. 2 mekanisme ini mencegah volume naik berkali-kali dalam satu gerakan tangan yang sama. Nah, untuk selanjutnya ini area untuk UI kameranya. Ini ada function utamanya, ada draw volume bar. Nah, untuk bagian visualnya, warna garis pinch berubah menjadi dinamis sesuai volume. Dan lingkaran tengahnya membesar mengikuti persentase volume. Ini pure perhitungan interpolasi nilai RGB dan radius. Nah, untuk sidebar dashboard di kanan dibuat dari array sampai kosong, lalu digambar satu persatu volume sekarang, grafik riwayat, statistik gesture, dan log aksi terakhir. Nah, semuanya update real time tiap frame-nya. Ini untuk sidebar-nya tadi. Nah, ini main loop atau function utamanya. Di sini file utama programnya, tiap iterasi loop mewakili 1 frame.
Nah, ambil frame dari kamera, flip biar seperti cermin, deteksi tangan, klasifikasi gesture, jalankan aksi sesuai gesturnya, gambar semua UI, kemudian gabungkan frame kamera dengan sidebar pakai nampai hashtags, lalu tampilkan ke layar. Begitu terus sampai tombol key ditekan atau keluar. Nah, jadi singkatnya, sistem ini menerapkan beberapa konsep pengolahan citra, deteksi landmark berbasis deep learning, perhitungan jarak, analisis posisi koordinat untuk klasifikasi gesture, serta filtering sinyal menggunakan exponential moving average supaya hasil akhirnya stabil dan nyaman dipakai. Terima kasih, sekian untuk video saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.